Apa kabar para pemirsa? Saya Nurul Mesir, kini Anda mengikuti Warta Berita PTS. Berita pada hari ini akan kami mulai dengan kondisi pandemi di Taiwan. Tanggal 3 Juni tercatat penambahan 585 kasus positif. Selain itu, pabrik King Yuan Electronics di Miaoli dilaporkan adanya penularan dalam komunitas pekerja migran. Demikian juga dengan percetakan di distrik Yonghe, New Taipei. Juga dilaporkan adanya PMA yang positif tertular. 3 Juni, jumlah kasus positif di Taiwan kembali bertambah secara signifikan, yakni 364 kasus lokal dan 219 kasus backlog, serta 2 kasus asal luar negeri. Total berjumlah 585 kasus. Dari data yang ada, jumlah kasus terbanyak berada di New Taipei, yakni 265 kasus, Taipei 225 kasus, Miaoli 34 kasus, Taoyuan, Changhua, dan lain sebagainya. 2 percetakan di distrik Yonghe, New Taipei, total 57 PMA, dilaporkan ada 8 pekerja migran Vietnam yang positif, sementara yang lainnya usai menjalani rapid test hasilnya adalah negatif. Petugas dari Departemen Pelestarian Lingkungan Pemerintah Kabupaten Miaoli juga segera mendatangi pabrik King Yuan Electronics untuk melakukan desinfeksi. Tanggal 2 Juni di Kabupaten Miaoli dilaporkan bertambah 12 kasus positif, 11 diantaranya adalah karyawan King Yuan Electronics, 1 insinyur asal luar negeri, dan 10 PMA. 他们都是在同一家公司，大概有共同的一个工作的场域，还有就是他们的宿舍呢是居住在一起的，所以我们初步会研判说他们可能是以供呢一个群聚的事件。 Pemerintah Kabupaten Miaoli menjelaskan ada 13 kasus positif di King Yuan Electronics. 227 orang lainnya telah menjalani pemeriksaan. Laporan awal ditemukan ada 26 orang dengan hasil rapid test positif. Pemerintah Kabupaten Miaoli segera membentuk tim khusus penanganan dan melaksanakan rapid test untuk King Yuan Electronics. Dalam forum COVAX tanggal 2 Juni lalu, Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga menjanjikan Jepang akan menyumbang sebanyak 30 juta dosis vaksin untuk negara lainnya. Media Jepang merilis jika vaksin Asia akan diberikan secara langsung kepada Taiwan dan kini tengah memasuki masa pembahasan pengiriman yang akan dilakukan pada akhir Juni mendatang. Selain itu, Amerika juga akan menyumbang sebanyak 80 juta dosis vaksin. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Biden menjelaskan informasi selanjutnya paling cepat akan diumumkan tanggal 3 Juni. Sebelumnya tersiar berita jika Jepang akan menyediakan vaksin AZ bagi Taiwan dalam menghadapi krisis vaksin. Tanggal 2 Juni dalam forum COVAX, Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga mengumumkan selain akan menyumbang dana sebesar 800 juta dolar Amerika Serikat untuk COVAX, juga berjanji akan menyumbang 30 juta dosis untuk negara dan kawasan lainnya termasuk Taiwan. Media Mainichi Shimbun memberitakan Perdana Menteri Yoshihide Suga akan memberikan vaksin untuk COVAX dan Taiwan dan akan langsung diberikan kepada Taiwan. Pejabat dari kantor Perdana Menteri membeberkan jika akhir Juni Taiwan akan menerima vaksin AZ dari pemerintah Jepang dan kini tengah memasuki masa pembahasan, namun berkenaan dengan jumlah sumbangan masih belum dapat dipastikan. Tidak hanya Jepang, Amerika juga mengumumkan akan menyumbang sebanyak 80 juta dosis vaksin. Namun bagaimana dengan sistem pengalokasiannya? Menteri Luar Negeri Anthony John Blinken menjelaskan paling cepat tanggal 3 Juni, Presiden Joe Biden akan memberikan pengumuman secara resmi. Penumpang yang memiliki hasil tes uji asam nuklear positif masih tetap naik pesawat dan keluar negeri. Tanggal 31 Mei, pesawat dari Songshan menuju Xiamen. Ada seorang penumpang sebegitu tiba di Xiamen dan melakukan tes uji, ternyata hasilnya positif. Maskapai penerbangan Uni Air mengakui adanya kelalaian petugas di bandara dan akan mematuhi protokol pemeriksaan selanjutnya. Kondisi kasus lokal terus memanas. Tugas pencegahan di wilayah perbatasan negara akan semakin ketat. Para penumpang diwajibkan memiliki hasil tes uji PCR negatif dengan masa berlaku 3 hari baru dapat naik pesawat. Namun tanggal 31 Mei, pesawat dengan nomor penerbangan B7511 dari Songshan menuju Xiamen, ada 1 penumpang dengan hasil tes PCR positif tanpa diduga tetap diizinkan oleh petugas bandara, yang mana hal ini akan menimbulkan kebocoran pencegahan. 昨天近中午的时候也有接到中国大陆有告知就是有2例的 COVID-19 的确诊病例。 Uni Air mengakui adanya kelalaian, namun juga tidak senang terhadap penumpang tersebut karena tidak semata menimbulkan resiko bagi kru pesawat, juga terhadap penumpang lainnya. Pihak Uni Air akan mengikuti prosedur pemeriksaan dan akan meningkatkan tugas pelatihan dan pendidikan bagi petugas di bandara yang berada di garis terdepan. Petugas Uni Air di bandara menjelaskan jika pemeriksaan hasil tes PCR di bandara hanya dilakukan sekali, yakni saat check-in hingga naik pesawat, memeriksa tiket dan paspor. Namun setelah di dalam pesawat, kru pesawat tidak memiliki otoritas memeriksa hasil tes PCR penumpang. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Berikutnya, mari kita saksikan pameran London Design Biennale. Kita susul lagi di pekan depan. Sampai jumpa.